Widya ternyata selalu menyerang dan menyindir Presiden Jokowi dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengkhianat. Ternyata Widya adalah merupakan pengikut PDIP. Saya dari 2013 mengangkat dia, tapi dia jadi pengkhianat. Apa maksud Anda? Maksud Anda Pak Jokowi mengkhianati siapa? Mengkhianati partai. Ya baguslah Pak Jokowi mengkhianati partai karena Pak Jokowi lebih membela kepada rakyatnya sendiri. Sekarang saya bertanya, apakah partai Anda itu membela rakyat? Apakah Anda bisa jawab? Serta kalian-kalian yang selalu menghina, menghujat Pak Jokowi dan keluarganya, ternyata kalian siapa? Ya, kalian adalah pengkhianat rakyat yang nyata dan asli yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Pak Joko Widodo beserta keluarganya membangun bangsa dan negara Indonesia ini dan mempertaruhkan reputasinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Paham sampai di sini? Kenapa RUU perampasan aset sampai saat ini tidak disahkan? Dan ketua DPR RI-nya dari siapa? Ya, dari fraksi PDIP. Benar kan? Itulah pernyataan Widya yang mengatakan Jokowi adalah pengkhianat, langsung saja disekakmat oleh seorang warga yang bernama Rusu Sandal dan dia langsung mengsekakmat kenapa PDIP tidak mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Widya juga menuduh Jokowi kecewa karena tidak diberikan 3 periode oleh PDIP dan dia mengatakan Pak Jokowi adalah mencela dan selalu mengatakan Presiden Jokowi adalah orang yang tidak benar. Karena Jokowi sakit hati tidak diberi 3 periode. Ya kan, tidak diberi 3 periode. Jadi sakit hati Bapak Jokowi. Ya kan? Kemarin memang dia mencela kemarin dukung Ganjar, orang yang paling pantas jadi presiden. Ya kan? Karena tercium korupsi banyak di sana sini, proyek sana sini, proyek-proyek ini ya. Jadi dia terpaksa dukung Prabowo atas perjanjian. Iris telinga saya nih kalau nggak ada perjanjian apa-apa antara Jokowi dengan Prabowo. Iris telinga saya nih kalau nggak ada perjanjian apa-apa antara Jokowi dengan Prabowo. Telinga saya nih kalau nggak ada perjanjian apa-apa antara Jokowi dengan Prabowo. Ya, saya ini bukan paranormal, paham? Saya tahu itu rahasia tertentu mereka. Saya tahu itu rahasia tertentu mereka. Saya tahu itu rahasia tertentu mereka. Namun kenapa sudah mengatakan Jokowi adalah pengkhianat, mencela-mencela dan kecewa karena tidak diberikan 3 periode, tetapi kenapa Widya kok malah mengharap bantuan Presiden Joko Widodo? Berarti Widya tidak konsekuen, ya kayak orang stres saja ucapan-ucapannya. Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, 4. Katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah. Tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini.
Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalianlah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah hina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni, semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, buyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, ya Allah.
pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua, berawal dari mana. Pembunuhan makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Ya, itulah curhatan Widya yang meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo agar bisa adil di dalam memimpin negara ini. Namun demikian, pernyataan Widya itu tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan dengan mengatakan Presiden Jokowi adalah pengkhianat partai PDIP, pengkhianat Mega, kemudian Pak Jokowi kecewa karena tidak diberikan jabatan sampai 3 periode, dan mengatakan Jokowi adalah pelin-pelan. Ini tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Kalau tahu misalnya Ibu Widya ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang dikdaya, orang-orang yang mampu mengubah Indonesia, tak perlu dong minta bantuan kepada Jokowi. Anda kuar-kuar mengatakan merasa diri adalah paling hebat. Namun kenyataannya Anda bukanlah orang-orang yang hebat, karena Anda juga masih butuh pertolongan Presiden Joko Widodo. Ada fiti seseorang bilang, kalau saya ibunya Vina. Wih. Kiao liao, ya secimping, 你们不知道吗？哈，头脑，你们知道吗？ Saya seorang emak-emak biasa, anak saya cuman 2, perempuan semua. Oke? Kayaknya Widya berbahaya banget ya buat keluarganya mantu ya kalau ini terkuak ya. Iya tak? Sampai menurunkan, tadinya ada yang unjuk taring. Para aparat jangan menghalang-halangi yang namanya jalannya pengusutan kembali kasus Vina. Malah melindungi keluarga seseorang agar itu tidak diungkap kembali. Mana? Kok jadi lempem? Mana itu orang yang dulu sambil unjuk cincin itu ya? Mana? Katanya jangan menghalang-halangi. Kok dia sendiri yang menghalangi pemeriksaan bagi orang-orang yang fotonya tersebar banyak di media, ya? Sebaiknya orang-orang di media sosial itu kan dijadikan intel juga, dapat kedapatan semua pula kan? Ya kan? Termasuk Cecep juga. Motornya bagus-bagus. Jangan bilang itu juga numpang selfie doang. Kemudian tuh si mantu bilang kalau adik iparnya itu ya nggak bisa motor, minta dibeliin motor sama mamanya, ngerayu-ngerayu. Jangan bilang kalau itu selfie doang, minjem doang. Pak Deddy Mulyadi berkunjung baru beberapa hari lalu ke rumah
itu video. Tapi postingan itu si anak pejabat ya sudah lama itu. Paham? Sebelum kasus film Pina itu terangkat, itu sudah menyebar, udah keburu dicomot orang. Ya, buruan deh kalian hapus semua ya IG-nya biar nggak dicomotin netizen. Ya, jadi takut panas dingin gemeter gitu ya, supaya mantu tenang tidur nyenyak makan ya enak ya, supaya para netizen ini ya nggak mengkritik ya kan, nggak membantu mengusut itu ya kan, karena mereka itu ponakan jenderal gitu loh ya. Orang kecil itu bunuhin aja, orang kecil itu bungkam ya. Nanti asupan dari rakyat kecil, terutama orang-orang yang punya indigo ini kan berbahaya, membahayakan keluarga jenderal. Ya paham loh? Salam waras saja. Bahaya, segitu bahayanya gitu saya buat kalian. Udahlah, nggak usah banyak drakor-drakor kalian itu ya. Suatu saat terungkap, sebentar lagi akan terungkap. Ya, orang mengungkap kebenaran itu pasti banyak musuhnya. Ya, apalagi di kalangan orang-orang pecinta narkoba. Itu satu, pasti takut bro. Jenderal pun takut. Ya, apabila misalkan jenderal itu menyimpan barang-barang tersebut, misalnya itu ya kan. Nah, saya tanya, apa yang kamu takuti dari Widya? Saya tanya sekali lagi, apa yang kalian takuti dari Widya? Itulah akun-akun orang-orang yang seperti ini ya. Dari sini aja kita tahu, paham, akun-akun palsu, kru-krunya orang yang setiap saat live bicara tentang Widya ya kan. Sekali-kali adu argumen tentang ayat-ayat Al-Quran dong. Iya. Dalam surat Yasin, kalau memang Anda contoh kecil di dalam surat Yasin tersebut, apabila Anda berjanji kepada Allah, maka akan Allah menaikkan derajat seseorang melalui janjinya. Apabila ada seseorang yang ingkar akan janjinya itu, maka Allah akan memusnahkan. Suatu saat akan musnah. Pembohong tidak akan bisa naik derajat bro, yang ada turun derajatnya suatu saat. Saya ingatkan kembali kalian, seorang pembohong menutupi ya kebohongan tersebut, tidak akan bisa kalian mengalahkan yang namanya Allah. Suatu saat akan terbongkar. Apa bedanya saya sama kalian? Ritual sholat kita aja, lillazi fatara samawati wal ard, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Derajat kita sama di mata Tuhan.